Kali ini gue akan bahas gimana caranya teman-teman semua di sini bisa keluar dari yang gue sebut namanya perangkap uang. Angka kemiskinan ya di negara ini itu ada sekitar 10%, kira-kira 27 juta ya, 9, sekian tapi angkanya dekat ke 10. Itu kategorinya adalah pendapatan per kapita per bulannya 583.000. Gue nggak tahu teman-teman bisa definisin miskin seperti apa, apakah nggak punya rumah atau bagaimana. Tapi yang kita sama-sama tahu di negara ini hidup dengan 1 juta saja sudah kelihatannya mustahil. Jadi berapa nih sebenarnya angka yang kita bisa kategorin miskin? Kalau dari BPS aja kira-kira 9, sampai 10%. Ya, yang menurut mereka miskin. Yang menurut gue miskin mungkin lebih ke 40%. Jadi kita harus paham bahwa dengan sistem uang yang seperti sekarang ya, perangkap-perangkap ini yang bikin orang itu tidak bisa ya naik ke level yang lebih tinggi. Kalian kira keluar dari perangkap ini adalah hal yang gampang ya kan? Mungkin kalian di kampung, kalian beraspirasi jadi pemain bola ya, berharap bisa jadi kaya, tapi tidak segampang itu teman-teman ya. Perangkap uang ini sangat real. Kenapa? Karena kalian tuh nggak punya pengetahuan dan nggak punya pengertian akan uang. Kita bisa lihat banyak pemain bola yang dulunya sangat terkenal dan sekarang itu jatuh miskin. Bukan cuma pemain bola, artis pun sama. Artis yang melejit naik lalu jatuh miskin lagi. Baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Aneh kan? Kalian selalu mikir bahwa, oh gue kalau punya pendapatan banyak, gue gak akan pernah jatuh miskin lagi. Sedangkan satu kampung ya yang dapat uang kaget, mereka semua beli mobil dan akhirnya sekarang kampung yang dapat mobil, yang beli mobil banyak itu sekarang udah jadi miskin lagi. Karena kalian mungkin mikir dengan gaji kalian yang sedikit ini, itu sulit untuk mendapatkan uang yang lebih banyak untuk ditabung. Sedangkan orang yang dapat uang banyak aja, pemain bola aja, itu banyak yang akhirnya jatuh miskin. Kenapa sepertinya rahasia untuk keluar dari perangkap ini adalah mengelola uang ya, bukan cuman sekedar mendapatkan uang. Di sini kita harus paham bahwa uang itu kadang seperti angin, teman-teman, ya. Bisa suatu saat ada di tangan kita, bisa besok hilang ke tangan orang lain. Bisa suatu saat kita pamer untuk menjadi seorang crazy rich, besoknya hartanya hilang semua. Uang itu bisa membeli yang namanya rasa nyaman. Kalian bisa pakai mobil yang lebih nyaman. Tapi di mobil yang nyaman itu, uang itu tidak bisa membeli rasa damai. Orang yang korupsi itu akan bisa hidup nyaman ya teman-teman, dengan mobil yang nyaman, di rumah yang nyaman. Tapi itu tidak akan membelikan dia ya tidur yang nyaman. Bisa beli kenyamanan tapi nggak bisa beli rasa damai, itu uang. Sebelum kalian belajar untuk keluar dari perangkap uang ini, coba kalian di situ ya teman-teman semua yang nonton ini, coba kalian renungi baik-baik. Apa sih sebenarnya arti uang untuk kalian? Rasanya uang itu seperti apa? Apakah itu datang benar-benar kayak angin nih gajian, terus tiba-tiba uangnya hilang dan kalian nggak tahu. Berapa sih uang yang udah ngelewatin tangan kalian? Kalian pernah pikir nggak baik-baik? Oh dari gaji segini, kok nggak punya uang gua? Uangnya hilang semua kemana? Apakah hilang ke cicilan, hilang kemana? Coba renungi baik-baik. Uang yang pernah lewat di hidup kalian. Pengertian terhadap uang, ya, cara kalian pandang uang, itu lebih penting dari aksi membuat uang itu sendiri. Karena otak kita dari awal, manusia itu didesain untuk menjadi budaknya dari uang. Bukan sebaliknya. Kita itu jadi seperti menghamba ke uang. Bukan bikin uang tuh budak kita, justru untuk melakukan hal-hal untuk kita. Uang sendiri itu hanya representasi, ini gue sering bahas ya, uang sendiri itu hanya representasi dari sebuah value yang kalian kasih ke masyarakat. Tapi orang banyak yang akhirnya mendewakan uang sampai menghamba ke uang, mikir uang itu adalah segalanya dan ngambil semua jalan pintas. Padahal itu hanyalah representasi dari value. Uang tanpa pengertian tentang uang yang benar, itu seperti rumah yang kalian bikin tanpa fondasi atau rumah yang kalian bikin di atas pasir. Ketika badai menerpa, ketika hujan deras di situ, ya, ketika ada angin yang kencang sedikit, rumahnya roboh karena nggak punya fondasi yang kokoh. Untuk bisa paham tentang uang, kalian harus bisa mampu untuk agak zoom out sedikit ya. Kalian pikir sedikit ya, cara uang ini bekerja seperti apa. Kalian mungkin melihat orang yang punya harta ya, misalnya dia punya, oh dia total kekayaan dia adalah sekian misalnya, berapa T gitu. Kalian langsung mungkin terbesit di pikiran kalian, ini pasti dia curangin siapa nih, siapa yang dia tipu, siapa yang dia manfaatkan untuk sampai situ. Tapi kalian nggak pernah pikir orang itu sebagai seberapa besar value yang dia pernah kasih ke masyarakat. Berapa banyak hidup masyarakat yang berubah karena orang ini. Nah, mengerti bahwa uang itu adalah value, kalian mikir ya, gue juga tahu gitu kan, uang itu adalah value. Tapi solusinya apa? Ini nggak mengubah kondisi hidup kalian yang cuma bisa hidup dari gaji ke gaji. Nah, di sini kita akan mulai dari fondasi dulu ya, yaitu uang itu datang ke tangan lo dan dia akan berpindah tangan. Simpelnya gue definisin sebagai produksi dan juga konsumsi. Ya, jadi apa sih yang lo produksi di hidup lo dan apa yang lo konsumsi? Produksi untuk sebagian dari kalian tuh mudah ya. Kalian produksi adalah apa? Labor ya, tenaga kerja kalian, keringat yang kalian beri.
Itu produksi yang kalian lakukan ke masyarakat untuk mendapatkan uang. Jadi untuk dapat uang itu perlu yang namanya produksi dan untuk ngeluarin uang itu perlu namanya konsumsi. Produksinya apa? Oke, gua kerja untuk digaji, itu produksi yang lo lakukan. Konsumsinya apa? Konsumsinya oke, gua subscribe Netflix, itu konsumsi. Oke, gua ambil cicilan rumah, itu konsumsi. Ini kalian timbang dulu nih, produksi gua apa dan konsumsi gua apa. Ini step awal untuk mengerti tentang kondisi keuangan kalian. Orang kan suka cari, misalnya kan siapa net worth-nya berapa gitu kan, hartanya berapa, dia kekayaannya berapa. Net worth itu simple, itu adalah total produksi seumur hidup dia dikurang konsumsi seumur hidup dia. Kalau kita ambil base senario bahwa uang itu adalah value, otomatis orang yang produksinya lebih banyak ke masyarakat dibanding konsumsi dia di masyarakat, value-nya lebih tinggi di masyarakat. Nah, coba lu renungkan itu sedikit ya. Produksi lu itu berapa, konsumsi lu itu berapa? Coba catat baik-baik. Hitung. Pikir setiap uang yang masuk berapa, setiap uang yang keluar berapa. Karena kalau lu nggak paham tentang uang lu ya lu gimana caranya bisa mengelola uang. Lu aja nggak tahu kalau gua tanya total produksi lu berapa, total konsumsi lu berapa. Numbernya, angkanya nih nggak ada nih. Konsumsi gua per bulan tuh berapa? Nggak ada angkanya. Berapa sisanya antara dari produksi bulan ini dan konsumsi bulan ini? Adakah dari sisa itu yang lu bahkan belikan aset sedikit atau semuanya lu habisin buat konsumsi lagi? Gua kan bahas ya dari dimensi mana nih untuk memperbaiki ini. Ya paling enak dua-duanya gitu kan, naikin produksi, turunin konsumsi, ya pasti tambah jauh gapnya. Savings rate-nya naik. Tapi simpelnya adalah naikin produksi dulu gitu. Karena konsumsi itu gue selalu bilang ada batasnya ya untuk kita kurang-kurangin. Karena ketika konsumsi lu udah rendah, lu mau nggak makan itu nggak bisa ya. Lu harus naikin yang namanya produksi lu ke masyarakat. Konsumsi itu kuranginnya terbatas, sedangkan produksi itu naiknya tak terbatas. Jadi kalau lu punya produksi yang luar biasa besar, nggak masalah lu konsumsi yang luar biasa besar juga. Gua akan kasih contoh ya, kalau kalian mungkin nyari di YouTube sekarang ya, kalian ke YouTube atau cari blog-blog di Google gitu kan, kalian cari nih, misalnya tips keuangan, ya kan, nanti akan keluar beberapa YouTuber. Kalian cari coba ke bawah-bawah, kalian scroll ya. Tips mengatur uang, itu kan keluar orang yang bilang seperti ini. Teman-teman tuh harus hemat ya, jangan mau minum kopi 30.000, cari kopi yang mungkin 5.000 aja teman-teman, ya. Oke. Mereka ngomongnya begitu. Terus mereka bilang apa lagi? Oh teman-teman begini caranya ngatur uangnya. Kalian tabung sini, sini, sini. Oke. Mereka selalu fokus untuk turunin konsumsi, turunin konsumsi, turunin konsumsi. Tapi kalian coba belajar, makanya gue bilang tadi, lihat uang dengan kacamata yang beda. Kacamata produksi dan konsumsi. Walaupun orang itu, ya YouTuber yang kalian gue suruh cari tadi itu ngomonginnya, oh turunin ya pendapatan. Tapi apa sih yang sebenarnya dilakukan? Kalian dengan nonton video dia memproduksi sebuah video YouTube. Ya kan? Ya nanti kalian lihat di link description-nya, oh ini ada iklannya ternyata. Oh ini ketika dia menit segini dia ngiklan nih. Dia itu produksi sebenarnya ya. Jadi rahasia mereka adalah memaksimalisasi produksi dengan jualan ke kalian mengurangi konsumsi. Mereka ngajarinnya hemat untuk bikin kopi, tapi yang mereka lakukan adalah bikin video YouTube untuk dapat iklan. Itu dia teman-teman. Akibatnya apa? Kalian tersesat. Kalian mikir, oke, gue harus kurangin konsumsi terus nih. Tapi kalian nggak bisa lihat dengan kacamata yang objektif. Oh ini orang produksi nih. Ini orang lagi produksi. Kenapa dia malah ngajarin gue untuk fokus kurangin konsumsi? Gue pakai contoh yang di luar negeri deh. Kalian kalau mungkin pernah cari Graham Stephan, kalian coba cari. Dia ngajarin orang apa sih? Properti awalnya. Dia ngajarin orang apa lagi? Cara nabung uang buat nggak beli kopi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bikin YouTube video sampai 5 juta subscriber. Itu dia produksi, dia bukan kurangin konsumsi. Kalian nggak bisa kontrol ya kondisi kalian dilahirkan seperti apa, situasi intelektual kalian seperti apa. Tapi yang kalian bisa kontrol adalah apa? Etos kerja kalian, disiplin kalian, konsistensi kalian dalam melakukan yang namanya produksi ini. Seberapa mau kalian belajar sebagai manusia untuk tingkatin produksi kalian di masyarakat, untuk besarin value kalian sebagai seseorang di masyarakat. Orang dengan skill yang makin tajam, otomatis produksinya akan makin besar. Fondasi pertama, ya, setelah kalian paham tentang ini, walaupun kalian belum bisa naikin produksinya, tapi at least kalian punya tabungan, ya. Punya reserve, gue sebutnya. Reserve selama 12 bulan dari konsumsi kalian. Ini kalian harus punya. Sebelum mulai investasi apapun, mau bikin uang ganda, lu harus belajar untuk menyimpan energi sebelum bisa menyalurkan energi. Ya. Karena gue udah lihat banyak hal yang terjadi di dunia ini, orang kehilangan semua uangnya ketika ekspansi restoran besar-besaran di COVID. Ketika ekspansi besar-besaran, ada kena hantam dari regulasi. Ketika mau ekspansi saat tambang nggak dapat izinnya. Banyak yang udah gue lihat di bumi ini ya gitu. Jadi kalau kalian belum punya ya reserve ini, jangan ngapa-ngapain. Simpan uang ini ketika hujan itu nanti datang. Gak usah FOMO untuk gandain uangnya. Jangan. Lu belum punya uang. Ya. Lu belum paham tentang uang. Gak usah sok-sok untuk menggandakan uang. Simpan 12 bulan dari konsumsi kalian. Itu tidak pernah kalian sentuh. Jadikan ini fondasi kekayaan kecil yang kalian sebenarnya mau bangun.
Setelah terkumpul, barulah kalian boleh berinvestasi di aset yang lebih agresif untuk bikin uang kalian bekerja untuk kalian. Punya reserve dulu baru uang boleh bekerja untuk kalian. Gak ada di dunia ini yang orang bisa kaya secara cepat. Gue juga tidak cepat, teman-teman. Itu membutuhkan 10 tahun lebih untuk gue sampai di titik sekarang. Jangan coba banding-bandingkan ketika kalian ngerasa, oh gue umur 24 gue juga bisa. Jawabannya tidak ya teman-teman. Lu 15 tahun belum belajar saham kayak gue. Lu belum investasi kripto di 2016. Semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing dan berbeda ya. Lu hanya bisa lakukan yang terbaik dengan apa yang sekarang ada di kondisi lu. Makanya ini butuh waktu gitu untuk berpikir tentang kondisinya. Produksi gue tuh apa sih? Apa yang gue bisa jago? Skill apa yang gue bisa tingkatkan untuk bisa meningkatkan produksi gue? Nah, konsumsi ya, simple. Lu mau hanya kelihatan saja punya duit atau lu mau beneran punya duit gitu kan. Gue lihat banyak sekali ya orang-orang yang beli misalnya BMW entry level atau mungkin Porsche entry level tapi sebenarnya uangnya sendiri tuh nggak banyak gitu. Sama mungkin manajer gue yang nabung di sini pun uangnya masih lebih banyak manajer gue. Tapi kenapa? Tapi gayanya lebih keren kan. Nah itu yang kalian harus bisa bedain. Ya, lu mau kelihatan kaya atau mau jadi kaya beneran? Karena di dunia ini ada orang yang sebenarnya nggak punya duit tapi dia terlihat kaya. Ada orang juga yang sangat kaya tapi tidak terlihat seperti orang yang punya duit. Itu tinggal pilihan lu dari konsumsi ini mau jadi yang mana. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit itu akan bertahan jauh lebih lama dibanding uang yang dikumpulkan secara cepat. Dan dunia ini sebenarnya memiliki satu lagi yang gue sebut paradoks ya. Dimana kalian makin sering kalian ngasih uang kalian, makin sering kalian berbagi, itu akan balik ke kalian berkali-kali lipat teman-teman. Ya, gue kasih tau berkali-kali lipat. Dunia ini memiliki cara yang lucu gitu. Kalian mungkin ngerasa awalnya berat nih. Tapi coba lu biasain untuk ngasih ke orang ya. Ketika lu ngasih ke orang, uang itu balik bener-bener ya teman-teman. Gua ngalamin ini sering sekali karena gue suka banget iseng gitu. Gue bagi. Uang itu balik berkali-kali lipat di luar yang kalian bayangin. Ya. Dan itu cara dunia ini bekerja. Dan selalu ingat, tidak ada orang yang selalu berada di atas ya di bumi ini. Selalu ada siklusnya. Kekuasaan pun selalu berputar. Kadang di atas rodanya, kadang juga di bawah. Jadi selalu siapkan untuk masa-masa hujan. Orang yang waktu dia kaya dia tidak mempersiapkan untuk masa buruk, itu orang pasti jadi miskin lagi. Kalau lu lihat keluarga yang sudah bertahan 3 sampai 4 generasi, mereka udah ngalamin ups and downs-nya banyak gitu. Pabrik mereka dibakar, ada yang meledak, ada yang kena resesi, krismon kena lagi. Mereka udah ngalamin banyak, teman-teman, ya. Dari situ mereka belajar untuk ketika posisi lagi di atas, nabungnya yang banyak. Ketika posisi yang banyak, besarin reserve-nya. Energi simpan dulu sebelum disalurin ke orang lain. Cara keluar dari perangkap sederhana ya. Renungkan dulu produksi dan konsumsi, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa ditambah. Ketika sudah itu, kumpulkan dulu reserve selama 12 bulan dari total konsumsi kalian. Jangan nyicil dulu, ya, jangan beli motor untuk gaya dulu. Decide dulu, mau kelihatan kaya atau mau jadi beneran kaya. Rajin menabung aset ya, sedikit demi sedikit. Nggak perlu cepet-cepet ya, nggak ada yang perlu cepet-cepet jadi kaya. Ya, sabar aja, pelan-pelan. Disiplin, konsisten, dan fokus. Tingkatkan ilmu dan pengertian kalian terhadap uang. Ya, gue sebutnya pengertian. Kalian harus ngerti apa ini uang. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berbagi dan jadi manfaat untuk masyarakat. Karena itu akan balik ke kalian di cara yang kalian nggak tahu.